Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Francisca Natalia SEMM selaku mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok analisis sistem operasi pada PT Amerta Indah Otsuka yang akan kami bahas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful Said Ibrahim. Nama saya Dimas Ardiansyah. Nama saya Muhammad Ridho Satria. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu sejarah PT Amerta Indah Otsuka yang akan dibahas oleh Dimas Ardiansyah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah PT Amerta Indah Otsuka. Di awal berdirinya pada tahun 1997, Otsuka merupakan perusahaan afiliasi dari Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang yang memulai perjalanannya di Indonesia dengan nama PT Kapal Indah Otsuka. Perusahaan ini terbentuk dari hasil investasi bersama antara Otsuka Pharmaceutical Jepang dan PT Kapal Api dengan Pocari Sweat sebagai produk pertamanya. Kemudian di tahun 1999, PT Kapal Indah Otsuka merubah namanya menjadi PT Amerta Indah Otsuka. Mana tuh? Semakin berkembangnya perusahaan, pada tahun 2004, PT Amerta Indah Otsuka membuka pabrik pertama yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Menyusul 6 tahun berikutnya pabrik Pocari Sweat di Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur didirikan. Dengan keberhasilannya dalam memasarkan produk hingga kini produk yang dihasilkan telah didistribusikan di seluruh Indonesia. PT Amerta Indah Otsuka gencar melakukan pendistribusian baik secara langsung melalui kantor cabang resmi maupun distributor-distributor yang tersebar di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Semakin berkembangnya perusahaan, selanjutnya ada visi misi. Visinya menjadi perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan terpercaya bagi konsumen serta masyarakat. Misinya mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, menjadikan kebutuhan kesejahteraan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas utama. Yang ketiga, menangkap peluang di semua aspek secara cepat dan inovatif untuk kesejahteraan dan kepuasan konsumen serta perkembangan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis. Selanjutnya di sini ada struktur PT Amerta Indah Otsuka yang bisa dilihat sendiri seperti apa strukturnya. Oke, selanjutnya ada sistem pekerjaan pada PT Amerta Indah Otsuka. Ada tiga sistem pekerjaan pada PT Amerta Indah Otsuka. Yang pertama, AIO memiliki divisi produksi yang bertanggung jawab atas proses manufaktur produknya dengan mematuhi standar kualitas dan keamanan yang ketat. Tim produksi bekerja dalam lingkungan yang terorganisir untuk memastikan bahwa produk-produk seperti Pocari Sweat diproduksi dengan efisien dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang kedua, dalam hal pemasaran dan penjualan, AIO memiliki tim yang terampil dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Mereka melakukan penelitian pasar, mengembangkan kampanye promosi, dan menjalin kemitraan dengan distributor untuk memastikan produk dapat dikenal dan diakses oleh konsumen di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, administrasi dan keuangan juga menjadi bagian integral dari sistem kerja AIO. Divisi keuangan dan administrasi mengelola keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan administrasi umum lainnya yang mendukung operasional sehari-hari. Berikutnya ada sistem operasional singkat pada PT Amerta Indah Otsuka. Ada 6 sistem operasional singkat. Yang pertama, lokasi dan sejarah. PT Amerta Indah Otsuka didirikan pada tahun 1997 dan berlokasi di Jalan TB Simatupang, RT 5 RW 2, Susunan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Perusahaan di awalnya dikenal sebagai PT Kapal Indah Otsuka dan berubah nama menjadi PT Amerta Indah Otsuka pada tahun 1999. Dan yang kedua ada produk dan distribusi. PT Amerta Indah Otsuka memproduksi berbagai produk air minum dalam kemasan, termasuk Pocari Sweat yang awalnya diproduksi oleh Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang. Produk-produknya didistribusikan secara langsung melalui kantor cabang resmi dan distributor yang tersebar di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Dan yang ketiga ada keuangan dan administrasi. Manajemen keuangan dan administrasi AIO meliputi pengelolaan anggaran,
perencanaan keuangan, pelaporan keuangan, dan administrasi umum perusahaan. Hal ini mencakup pemantauan pengetahuan pengumpulan pendapatan, serta pemantauan terhadap regulasi keuangan dan pajak yang berlaku. Yang keempat, sistem manajemen mutu. Perusahaan ini telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 banding 2008. Sistem keamanan pangan ISO 22000 tahun 2005 dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 2004 untuk meningkatkan kualitas produk dan lingkungan kerja. Dan yang kelima ada pengiriman dan logistik. PT Amerta Indo Otsuka menghadapi masalah pada proses pengiriman yang disebabkan oleh ketidaksesuaian proses kerja dengan work order. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan menggunakan diagram fishbone untuk menganalisis dan memperbaiki proses pengiriman. Dan yang terakhir ada total quality management atau TQM. PT Amerta Indah Otsuka juga telah menerapkan total quality management atau TQM untuk meningkatkan kualitas produk dan proses operasional. Laporan kuliah kerja lapangan yang dilakukan pada tahun 2018 membahas tentang implementasi total quality management atau TQM pada perusahaan ini. Selanjutnya ada kendala dan solusi pada sistem operasional di PT Amerta Indah Otsuka yang akan dibahas oleh Muhammad Ridho Satria. Ya, selanjutnya ada kendala dan solusi pada sistem operasional di PT Amerta Indah Otsuka. Kendala yang pertama ada masalah dalam rantai pasokan. Terkadang kesulitan dapat muncul dalam manajemen rantai pasokan seperti keterlambatan pengiriman bahan baku atau komponen penting dari pemasok. Dan yang kedua, tantangan dalam proses produksi. Mungkin ada masalah teknis atau kegagalan peralatan yang dapat mempengaruhi produksi dan waktu pengerjaan. Dan yang ketiga ada perubahan regulasi dan kebijakan, yaitu perubahan peraturan pemerintah atau kebijakan industri dapat mempengaruhi operasional perusahaan, seperti perubahan dalam persyaratan perizinan atau regulasi keamanan pangan. Dan yang keempat, kesulitan dalam pemasaran dan penjualan. Persaingan pasar yang ketat atau perubahan perilaku konsumen dapat menimbulkan kesulitan dalam mencapai target penjualan atau mempertahankan pangan pasar. Dan yang selanjutnya ada solusi. Dan pertama, manajemen rantai pasokan yang efektif, menerapkan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi dan produk diversifikasi pemasok, evaluasi kinerja pemasok secara teratur, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok kunci untuk meminim. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang